Jadi saya mau sampaikan bahwa persoalan umat kita itu harus kita bangun akidahnya, kemudian kita bangun pendidikannya, kita bangun kesadaran politiknya. Ada banyak ustadz yang mengatakan, ini persoalan politik, saya ustadz tidak mau bicara politik. Saya katakan, Anda menghina Nabi. Nabi itu politisi, Nabi itu kepala negara, Nabi itu panglima perang. Kalau Nabi bukan politisi, datang di Madinah tidak menyusun piagam Madinah. Kalau Nabi bukan politisi, Hudaybiyah itu tidak dimenangkan oleh umat Islam. Nabi itu adalah kepala negara. Sehingga begitu, politik Islam dalam Quran, orang beriman sahabat abadi, orang kafir musuh abadi. Kalau politik sekuler, tidak ada sahabat abadi, tidak ada musuh abadi. Yang abadi adalah kepentingan. Obama adalah presiden pertama yang kulit hitam, dan itu dianggap luar biasa selama ratusan tahun Amerika. Kemenangan dia karena dia menggunakan IT, dan generasi milenial Amerika Serikat yang memilih dia karena menggunakan IT. Oleh karena itu maka Masyumi juga menggunakan itu. Ada TV Masyumi, ada macam-macam itu sehingga dengan begitu maka kalau misalnya di Solo ini ada 100 orang anggota Masyumi saja, kemudian mereka masuk ke TV Masyumi, kemudian mereka viralkan, subscribe dan seterusnya, maka itu satu. Yang kedua, Masyumi sudah membentuk Yayasan Baitul Mal Masyumi. Karena partai tidak bisa melakukan kegiatan ekonomi, maka yayasan ini akan melakukan kegiatan ekonomi. Saya belajar dari bagaimana proses kristenisasi berjalan di Indonesia. Kristenisasi berjalan di Indonesia itu adalah mereka di kampung-kampung itu buka bengkel motor, bengkel mobil, kemudian tukang jahit dan seterusnya. Nah, orang-orang kampung itu belajar bengkel, kemudian belajar menjahit, kemudian akhirnya masuk Nasrani. Masyumi akan melakukan itu. Satu prinsip Masyumi adalah kami tidak akan ambil masanya PKS, tidak akan ambil masanya P3, tidak akan ambil masanya PBB, tidak akan mengambil masanya Partai Islam. Kami akan ambil di Jawa Tengah, Jawa Timur itu adalah masanya PNI, PDIP, Golkar dan partai-partai yang sekuler. Yang itu di kampung yang hari ini makan, besok tidak makan. Kami akan perkenalkan program itu. Insya Allah akan kita masuk ke dalam daerah-daerah di Jawa Tengah, Jawa Timur. Kemudian, dan ini saya sudah terapkan ketika Masyumi 9899. Kita akan kembangkan tanaman rami. Tanaman rami itu paling tinggi 2 meter. Tanam 2 bulan bisa dipanen, dipotong dari bawah, direndam di baskom di kamar mandi, 3 hari jadi benang. Ini adalah alat untuk tenun dan seterusnya. Dan itu kemudian kita akan kembangkan di mana rumah-rumah di kampung-kampung yang biasa tanam pohon singkong itu diganti dengan tanaman rami, apalagi pekaranya luas sedikit. Dan itu kemudian bibitnya itu tebang tumbuh 5 tahun baru ganti benih. Ini adalah konsep untuk kita membantu rakyat, dan itu dilakukan oleh Pak Bruni Harahap, Perdana Menteri. Pak Bruni Harahap itu pada zaman beliau Perdana Menteri itu membagikan belacu bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya tanya Pak Buru, kenapa bagikan belacu kepada rakyat? Kata beliau, saya coba meniru Umar Ibn Khattab. Umar Ibn Khattab membagikan bahan untuk penutup aurat pada zaman Umar Ibn Khattab, seperti itu. Pada zaman tadi salam beliau itu akan saya laksanakan, karena pertama kali Perdana Menteri menangkap koruptor itu Burhanuddin Harahap. Pertama kali dalam sejarah Indonesia, Perdana Menteri yang menangkap koruptor itu adalah Burhanuddin Harahap. Kemudian membentuk undang-undang pengadilan tipikor pada zaman Burhanuddin Harahap. Tapi ketika dibawa ke parlemen itu ditolak karena
partai besar PNI, kemudian juga ada partai Islam, itu tidak setuju karena anggotanya ditangkap oleh Burhanuddin Harab, oleh Perdana Menteri itu. Nanti setelah sekarang reformasi baru pengadilan tipikor itu dibentuk. Jadi Masyumi punya konsep-konsep sudah ada, tinggal kita laksanakan satu persatu, baik di bidang ekonomi, baik di bidang politik, di bidang pendidikan. Sekarang kami melakukan KIM, Kader Inti Masyumi, itu sudah angkatan kedua, angkatan ketiga pekan depan, kemudian angkatan keempat di Jawa Timur dan itu seterusnya, kemudian nanti ada daurah dan seterusnya. Jadi saya terima usul Bapak, itu akan kita laksanakan, sosialisasikan di kalangan milenial, dan kemudian konsep-konsep ekonomi kita akan jalankan untuk menebus mereka yang soal perutnya itu. Tapi terakhir saya mau katakan bahwa sekali waktu Rasulullah mengatakan kepada para sahabat bahwa kalian sewaktu-waktu nanti diperbutkan seperti roti remah direbutkan oleh rama-rama. Kata sahabat, apakah waktu itu umat kami kecil? Kata Rasulullah, justru umat kalian besar. Hari ini umat Islam di dunia itu sudah 2M. Sudah 2M hari ini. Protestan, kemudian Islam, baru kemudian Hindu. Secara total itu bisa nanti kemudian Islam nomor 1 untuk Kristen. Kristen itu kan ada Protestan, ada Katolik. Hari ini masih Protestan, kemudian Islam, baru kemudian Hindu. Apa kata Rasulullah? Kalian banyak tapi hubu dunia wa karhal maut. Cinta dunia, takut mati. Cinta dunia itu yang harus kita ubah, dan takut mati itu harus kita ubah. Karena itu di mana-mana saya katakan dua hal yang tidak usah dipikirkan orang Masyumi, soal ajal dan soal rezeki. Soal ajal, Khalid bin Walid berapa kali perang, puluhan, ratusan, matinya di tempat tidur, dan dia menangis. Ditanya sahabatnya, kenapa Anda menangis? Dia bilang, kenapa saya tidak mati di medan perang supaya jadi syuhada. Jadi tidak usah pikirkan mati, karena tidak selalu orang mati itu karena sakit. Tidak selalu orang mati karena tua. Anak kecil juga mati. Orang mati karena waktunya sudah tiba. Kalau orang belum mati bukan karena sehat, tapi karena belum waktunya sampai. Yang kedua, rezeki tidak usah pikirkan. Tidak usah pikirkan. Ustadz pernah lihat bayi burung gagak? Bayi burung gagak, Ustadz pernah lihat enggak? Bayi burung gagak? Belum pernah ya? Oke, nanti buka di Google. Bayi burung gagak baru menetas, tidak diurus induknya. Kenapa tidak diurus induknya? Karena induknya merasa itu bukan anak dia, anak selingkuhan. Kenapa? Karena bayi burung gagak itu warnanya putih. Semua burung gagak di dunia warnanya hitam. Jadi tidak diurus. Pertanyaannya, bagaimana survive bayi burung gagak itu dalam sebulan, 2 bulan, 3 bulan? Itu pertanyaan saintis. Maka Allah menetapkan, dia melepaskan aroma dari tubuhnya dalam radius 100 meter. Serangga yang mencium bau aroma itu mendatangi sumber aroma. Apakah nyamuk, apakah lalat, apakah kecoa, datang ke depan bayi burung gagak, maka cok, 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 cok. Sampai 3 bulan, tumbuh bulu aslinya hitam. Baru ibunya tahu bahwa itu anaknya, baru dia urus. Jadi Bapak, Ibu, kita semua yang ada di ruangan ini orang-orang yang cerdas, punya ilmu, punya skill, punya keterampilan. Masa mau kalah sama bayi burung gagak? Saya bisa menjadi pemimpin KPK, ketua KPK. Syaratnya saya harus bertemu dengan anggota-anggota Komisi 3 yang memilih saya. Saya katakan tidak, saya tidak bersedia bertemu. Bertemunya di forum resmi di DPR. Ketika fit and proper test, pertanyaan kurang lebih 1 jam, terakhir Ketua Komisi 3, Pak Abdullah, saya sudah tahu track record Pak Abdullah sejak masih mahasiswa. Pertanyaan saya cuma satu, Pak Abdullah, kalau saya undang Pak Abdullah ketemu di hotel, mau nggak datang? Saya bilang, untuk apa? Kemudian dia ralat, bukan hanya saya, tapi juga wakil, Pak Asis. Saya bilang, ya persoalannya apa? Kalau tugas resmi,
saya akan minta surat tugas dari pimpinan. Kalau tidak bisa saya ketemu seperti itu. Beliau terus ngomong pada wakilnya, kalau begitu alternatif kedua dong. Tapi di depan mic saya dengar. Jadi begitu keluar tahun tanya saya, bagaimana Pak Bula? Saya tidak lulus, tidak diterima. Kenapa? Tadi saya dengar ketua ngomong sama wakilnya, alternatif kedua. Jadi saya bukan alternatif dipilih, tapi alternatif kedua. Jadi kalau saya mau, gaji pimpinan KPK waktu itu 60 juta. Setahun lagi saya pensiun dari KPK waktu itu. Saya terima saja, kemudian bisa 60. Tapi tidak, saya tolak karena saya yakin betul, bahkan hari ini saya lebih sibuk daripada waktu jadi penasihat KPK. Di mana-mana seperti itu. Jadi dosen, jadi ini, jadi kaprodi, jadi direktur pasca dan seterusnya seperti itu. Jadi saya mau sampaikan bahwa persoalan umat kita itu harus kita bangun akidahnya, kemudian kita bangun pendidikannya, kita bangun kesadaran politiknya. Ada banyak ustadz yang mengatakan, ini persoalan politik. Saya ustadz tidak mau bicara politik. Saya katakan, Anda menghina Nabi. Nabi itu politisi, Nabi itu kepala negara, Nabi itu panglima perang. Kalau Nabi bukan politisi, datang di Madinah tidak menyusun piagam Madinah. Kalau Nabi bukan politisi, Hudaybiyah itu tidak dimenangkan oleh umat Islam. Nabi itu adalah kepala negara. Sehingga begitu, politik Islam dalam Quran, orang beriman, sahabat abadi, orang kafir, musuh abadi. Kalau politik sekuler, tidak ada sahabat abadi, tidak ada musuh abadi. Yang abadi adalah kepentingan. Karena itu kita harus kembali kepada politik Islam. Baik, terima kasih.